kita akan sapa dulu rekan kami yang sudah ada di JCC saat ini. Ada Andromeda Arizal langsung dari gelaran Munas Golkar di sana. Selamat sore Andro, bisa Anda jelaskan situasi terkini di sana, hasil Rapimnas seperti apa dan jelang Munas pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Silakan. Ya, Naila dan juga Gemma, selamat sore. Betul sekali bahwa nanti sekitar pukul 4 sore akan diselenggarakan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Kalau kita bisa melihat situasi saat ini di Jakarta Convention Center, memang beberapa petinggi dari Partai Golkar dan juga dari pimpinan DPP Partai Golkar ini sudah mulai hadir dan juga akan memasuki ruangan untuk melaksanakan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Sebelumnya memang untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar ini juga diselenggarakan terlebih dahulu rapat pimpinan nasional yang tadi sudah dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, dan Rapimnas ini sudah selesai dilaksanakan. Setidaknya ada beberapa hal yang dibahas. Kalau tadi kami melihat ada 3 hal yang dibahas. Untuk pembahasan pertama adalah terkait dengan pengunduran diri Erlangga Hartarto. Kemudian juga yang kedua penentuan PLT Ketua Umum Partai Golkar yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan Musyawarah Nasional yang akan berlangsung pada pukul 4 sore ini. Kalau kita melihat tadi dari 3 agenda ini disetujui secara langsung oleh seluruh tamu dan juga baik itu dari DPD tingkat 1, kemudian DPD tingkat 2 dan juga organisasi masyarakat dari Partai Golkar. Dan untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional sendiri akan berlangsung pada pukul 4 sore nanti. Memang kami melihat ada berdasarkan dari rundown yang ada, ini akan terlebih dahulu dimulai dengan pembukaan yang akan dibuka oleh Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga merupakan PLT Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian nanti dilanjutkan yang akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu adalah rapat paripurna. Dan untuk rapat paripurna sendiri, Naila dan juga pemirsa di rumah, memang ini terbagi menjadi 4 rapat paripurna. Ada beberapa hal dan juga pokok pembahasan yang akan dibahas dalam rapat paripurna ini. Salah satunya adalah berkaitan dengan pengesahan tata tertib Musyawarah Nasional ke-11, kemudian juga pemilihan dan pengesahan pimpinan sidang, dan nantinya pada saat rapat paripurna yang kedua akan menjelaskan juga laporan pertanggungjawaban dari DPP Partai Golkar untuk masa bakti 2019-2024, kemudian juga pandangan umum peserta Golkar dan juga beberapa agenda lainnya. Dan untuk terkait dengan isu begitu siapa yang menjadi calon ketua umum Partai Golkar, memang berdasarkan dari hasil verifikasi steering komite yang sudah dilakukan kemarin pada saat pendaftaran, kita ketahui bahwa bakal calon ketua umum Partai Golkar ini ada 2 orang yang mendaftar dan yang diterima ataupun yang memenuhi persyaratan dalam ADART Partai Golkar di pasal 18. Ada 7 poin, yaitu adalah Bahlil Lahadalia. Dan Bahlil Lahadalia ini menjadi satu-satunya bakal calon ketua umum yang memenuhi syarat. Kalau kita melihat memang nantinya pelaksanaan Munas ini kemungkinan akan terjadi aklamasi karena memang hanya Bahlil Lahadalia sendiri yang menjadi calon ketua umum Partai Golkar yang terpilih melalui verifikasi oleh steering committee. Naila dan juga Gemma. Iya, Andro, apakah Anda mendengar informasi bahwa ada kemungkinan agenda mengenai perubahan ADART Partai Golkar pada sore ini? Ya, terkait dengan ADART ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik juga, terutama dalam perhelatan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar ini. Kami sempat menanyakan begitu, Naila dan juga pemirsa di rumah, terkait dengan ADART ini kepada Adis Kadir, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar di bidang hukum. Memang dalam Musyawarah Nasional ini ada beberapa perubahan, tentu dalam Musyawarah Nasional ini ada beberapa perubahan terutama terkait dengan ADART. Namun perubahan ini apakah perubahan yang bersifat hanya sedikit ataupun juga banyak, ini masih tentu tergantung berdasarkan dari Musyawarah Nasional yang akan berlangsung di malam nanti dan juga di esok hari. Namun yang dapat dipastikan bahwa Adis Kadir pun mengkonfirmasi bahwa akan ada perubahan ADART dalam setiap hari Musyawarah Nasional. Dan misalnya saja kalau kami memberikan contoh begitu, Naila dan juga pemirsa di rumah, bagaimana terkait dengan perubahan dalam pasal 18 ADART, di mana sebelumnya memang untuk terkait dengan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar ini harus
130% terhadap pemilihan hak suara, dan ini baru diberlakukan pada saat kemarin pada saat musyawarah nasional ke-10. Demikian Naila yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Andromeda Rizal melaporkan dari Jakarta Convention Center. Tentu kita akan tunggu nantinya jalannya Munas Golkar yang akan digelar sesaat lagi. Terima kasih untuk informasinya Andromeda Rizal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.